Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robi karena atas kudrat dan iradatnya, atas kehendaknya kita masih diberi kenikmatan usia dan kesehatan. Sehingga pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bersilaturahmi secara virtual melalui Patepang di Awang-Awang yang seri ke-20, persembahan dari alumni Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 84. Bapak, Ibu, serta para teman sejawat sekalian, kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat menikmati sajian pencerahan ilmu yang akan disampaikan oleh para narasumber kita, para pakar di bidangnya masing-masing. Tema acara pagi hari ini adalah mengenai badai tuberkulosis belum berlalu. Jadi tuberkulosis memang sudah dikenal sejak dahulu kala. Kalau di Indonesia disampaikan di relief Candi Borobudur yang merupakan penyebab kesakitan dan kematian yang masih tinggi. Terlebih lagi mungkin di saat sekarang ini di era pandemi COVID-19, jangan sampai kecolongan. Jadi perlu perhatian agar morbiditas dan mortalitas tidak lebih meningkat lagi. Juga mengingatkan kita kepada lagu yang zaman dulu, zaman kita SMA dari almarhum Kriste, yaitu badai pasti berlalu. Ya, mudah-mudahan semoga untuk kasus tuberkulosis ini juga bisa demikian, bisa berlalu. Insya Allah para narasumber kita yang akan menyampaikan materi, yaitu yang pertama Dr. Hendarsa Suryadinata SPP DKP Finasin, yang akan mengupas tentang pelayanan TBC dalam masa pandemi COVID-19. Nugi Nugraha SPA yang akan menyampaikan mengenai penanggulangan TBC anak di masa pandemi. Jadi bukan hanya dewasa saja, TBC mulai dari bayi baru lahir sampai kakek nenek, ya. Jadi bisa terjadi seperti ini dan perlu mendapatkan perhatian. Kemudian pemateri yang ketiga yaitu Dr. Ahmad Rizal SPS, spesialis saraf konsultan PhD, yang akan mengupas mengenai mengenal lebih jauh meningitis TBC. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara Petapang di Awang-Awang ini terselenggara atas kerjasama Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Unpad angkatan 84 dengan PT Dexa Medica, yang memang salah satu produk listnya berhubungan dengan tuberkulosis. Jadi obat-obat mengenai penanganan tuberkulosis. Juga PT Papros, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara kita adalah yang pertama tentunya sambutan dari Ketua Ikatan Alumni FK Unpad 84, kemudian nanti ada pooling pertama yang diisi oleh seluruh peserta sebagai pengantar sebelum masuk ke materi pertama. Silakan nanti diisi, nanti dipandu oleh panitia. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi pertama oleh Dr. Hendarsa. Setelah itu dilanjutkan dengan pengisian pooling yang kedua. Jadi kita lanjutkan untuk sebagai pengantar memasuki materi yang kedua yang akan disampaikan Dr. Nugi Nugraha SPA. Kemudian dilanjutkan dengan pengisian pooling ketiga. Jadi supaya semua fokus kita yang diisi oleh seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Dr. Ahmad Rizal. Nah, tentunya para peserta dapat berpartisipasi dalam acara ini untuk mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, nanti ada di situ. Kemudian akan dibahas tuntas atau dijawab oleh ketiga pembicara setelah semuanya menyampaikan materinya. Nah, untuk para peserta dokter,
kami persilakan untuk mengisi form di Google Form, nanti akan ada disampaikan di kolom chat untuk mendapatkan SKP dari ID. Nah, Bapak, Ibu, dan teman sejawat sekalian, marilah kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami persilahkan kepada Dr. Ahmad Rizal, SPS Konsultan, PhD, sebagai Ketua Ikatan Alumni FK Unpad 84 untuk memberikan sambutan. Kami persilahkan Dr. Ahmad Rizal, bangga. Hatur nuhun Kang Ijo. Ya, pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah bahwa hari ini kita bisa ketemu lagi dalam acara Patepang di Awang-Awang yang memang dalam rencana kami dilaksanakan setiap 2 pekan untuk umum, sedangkan untuk dokter kita berencana mengadakan 3 kali dalam setahun. Kegiatan Patepang di Awang-Awang ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari keinginan kami dan kehendak kami untuk berbagi bersama dari apa yang kita sudah pelajari, apa yang kami pelajari selama ini, untuk dibagikan kepada orang yang lebih banyak dengan harapan kita bisa mendapatkan manfaat bersama-sama dari manfaat silaturahmi. Jadi manfaat silaturahmi yang nomor 1, yang kedua juga manfaat berbagi ilmu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi lebih paham tentang hal-hal yang selama ini kita dengar atau selama ini kita alami, tapi tidak tahu sesuatu yang ada yang benar di belakangnya. Begitu. Saya kembalikan kepada Kang Ijo, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi jalan kebaikan buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Ikatan Alumni FK Unpad Angkatan 84, ini Ketua Alumni seumur hidup ya. Dari zaman ya, insya Allah. Terima kasih atas sambutannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita undang pemateri pertama, narasumber kita yaitu Dr. Hendarsyah Suryadinata, SPPD KP Pinasim, yang akan menyampaikan mengenai pelayanan TBC di era COVID-19. Nah, beliau saat ini sebagai ASN, jadi pegawai negeri, staf divisi respirologi dan kritis respirologi, jadi kritis respirasi di Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Unpad RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Kemudian juga beliau sebagai dokter subspesialisasi pulmonologi di Rumah Sakit Edelweiss Bandung. Rumah sakit yang baru ya Dok ya, di daerah Soekarno-Hatta ya. Ya. Kemudian riwayat pendidikan SD, SMP, dan di Bandung, pendidikan sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Unpad tahun 2001, kemudian profesi dokter di Unpad juga 2003, kemudian pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung selesai tahun 2012, dan pendidikan dokter subspesialisasi pulmonologi yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam Indonesia selesai tahun 2019. Demikian kurikulum vitae beliau. Untuk itu kami persilahkan waktunya Dok untuk menyampaikan materinya antara 20 sampai 30 menit. Kami Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya dari panitia sudah mengajak bergabung jadi sarana atau wasilah untuk kebaikan.
Ibu bapak sekalian, para sejawat sekalian, mohon izin untuk sharing tentang pelayanan TB di masa pandemi COVID-19. Jadi kalau kita lihat dari Global Tuberculosis Report gitu ya, 2019 sampai yang terakhir adalah 2020 gitu ya, menyatakan bahwa tuberkulosis ini walaupun memang tidak menjadi penyebab kematian paling tinggi, penyebab kematian paling tinggi masih ischemic heart disease, stroke, dan COPD dan lain-lain. Tapi tuberkulosis ini menyumbang hampir sudah di atas 1,5 juta. Ini tahun 2017. Gitu. Belum lagi nanti ditambah dengan komorbid dengan HIV atau AIDS. Nah, ini yang jadi permasalahan kita gitu ya, bahwa yang atas yang biru ini adalah semua kasus TB baru gitu ya, semua kasus TB. Sedangkan yang di bawah ini adalah notifikasi. Di sini masih ada jarak gitu ya. Idealnya adalah antara kasus dan dengan notifikasi itu seiringan gitu. Dan ini ada jarak yang begitu jauh, tapi alhamdulillah dari tahun 2000 sampai 2020 sudah mau mendekat gitu ya. Ini harapannya adalah akan mendekati antara garis biru dengan yang hitam. Kemudian ini dilihat dari kasus total untuk yang negatif yang biru dan yang merah adalah yang positif gitu ya. HIV. Ini dampak COVID pada tahun 2020 gitu ya. Jadi kita bisa melihat dari grafik ini menyatakan bahwa sekali gitu ya. Jadi case detection-nya itu turun sekali gitu. Semua tenaga kesehatan fokus kepada COVID-19 dan TB terlupakan gitu. Padahal sebetulnya angka kematiannya kalau di jumlah TB yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan COVID gitu ya. Nah, ini diambil dari India. Di India ketika bulan 11 ini awal ketika ada lockdown ini semua turun bebas ya, dari kasus total maupun dari public sector maupun yang private sector itu semua turun bebas. Jadi notifikasinya jeblok semua gitu ya. Nah, Indonesia ada di mana? Indonesia ada di sini juga. Ini pada Agustus 2020. Jadi Indonesia turun juga di sini. Sama sih seperti yang lain gitu ya. Terus kalau yang lain ini ada yang meningkat, Thailand justru Maretnya meningkat, kemudian Tanzania Maret sampai April ini meningkat tapi turun lagi. Yang lebih anjlok dari kita yang ini, dan Filipina. Kemudian ini jadi ada permasalahan di kita itu adalah tentang masalah TB HIV dan MDR TB. Dan kita itu negara kita Indonesia ada di irisan ketiga itu antara misalnya kayak gini seperti MDR TB, dia lebih berbanyak bermasalah adalah di negara-negara federasi pecahan Uni Soviet dulu. Di sini padahal angka dosnya tinggi gitu ya, tapi tetap angka MDR-nya tinggi. Sedangkan TB HIV banyaknya adalah di Afrika gitu ya. Sedangkan kalau TB biasa ini ada di Kamboja dan Sierra Leone, tapi Indonesia itu masuk dalam kelompok yang irisan ketiga itu. Dari Angola sampai Zimbabwe termasuk Indonesia ada di dalamnya. Yang berdekatan dengan kita adalah Myanmar dan Thailand. Kemudian ini laporan dari WHO bahwa dikatakan kasus TB di kita itu 2019 ada 845.000 gitu ya, dengan angka kematian sampai 96.000. Yang total coverage dari treatmentnya adalah 67% dan treatment success rate-nya adalah 83%. Target kita nasional itu sekarang 90%. Sebelumnya sempat 80%. Nah, ini untuk DR TB gitu ya, sampai 24.000, TB HIV 19.000 gitu. Kemudian kita masuk mengulas sedikit tentang TB gitu ya, bahwa TB merupakan suatu penyakit sistemik menular, penyebabnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Sebagian besar betul ke paru, tapi sering mengenai organ tubuh lainnya. Yang tadi pertanyaan, maaf, lupa mencantumkan nomor 2 dan 5, kecuali. Jadi semua organ tubuh itu bisa terkena dengan TB kecuali 3. 1, rambut, 2, kuku, dan 3 adalah gigi gitu. Kita tidak pernah mendengar ada pasien, ibu sakit naon, TB waos, nah kita nggak pernah mendengar itu. Jadi
TB gigi, TB kuku, dan TB rambut itu tidak ada. Tapi yang lain bisa terkena. Jadi ini merupakan ada kedaruratan baru gitu dalam penanggulangan, yaitu TB-RO. Nah, jadi dikatakan tuberkulosis ini setua peradaban manusia gitu. Jadi bukti adanya penyakit TB ada kerangka temporat prasejarah gitu di Jerman, kemudian di Mesir, mumi Inka, dan catatan kuno di Cina dan di Hindu. Ini dari mumi. Salah satu pangeran di Mesir kuno itu ada yang mengalami spondilitis TB gitu ya. Jadi punggungnya itu dia ada gibus gitu ya. Dan ternyata dibuktikan bahwa itu adalah penyebabnya adalah TB. Ini yang mengidentifikasi kuman TB 24 Maret 1882, Robert Koch, dan tanggal inilah yang dijadikan World TB Day, 24 Maret, bersamaan dengan Bandung Lautan Api. Ini simptomnya. Jadi kita mengenal ada dua simptom, ada yang sistemik maupun yang ada yang organik. Organik tergantung dengan organ yang terkena gitu ya. Ini ada yang batuk berdahak lebih dari 2 minggu, ada yang hemoptisis, sesak napas, nyeri dada, dan lain-lain. Nah, jadi transmisinya adalah jika seseorang pasien berbicara, meludah, batuk, atau bersin, maka dia bisa menyebar. Karena penyebarannya adalah lewat airborne. Nah, kemudian apabila terkena, masuk, maka dia bisa berkembang tergantung daya tahan tubuhnya. Gitu ya. Jadi penelitian menyatakan dalam satu waktu, satu penderita TB BTA positif yang tidak ditreatment, maka dalam 1 tahun dia akan mengeluarkan pada 10-15 orang. Ini yang saya sering sampaikan kepada waktu OJT, kepada teman-teman di puskesmas maupun di RSUD, bahwa kalau ternyata kita membiarkan di wilayah kita itu ada penderita TB BTA positif tanpa kita tindak lanjuti, maka tunggu 1 tahun ke depan yang tadinya 10 orang, maka akan bertambah menjadi 100-150 orang. Itu akan menjadi beban buat masyarakat kita. Nah, ini proses penularannya. Jadi droplet besar cepat jatuh, kalau yang kecil dia akan melayang di sekitarnya. Bahkan yang kecil yang ukuran kurang dari 1 mikron jatuh setelah jarak 3 meter dalam 24 jam. Jadi ketika berbicara sekitar 0-200 basili, ketika batuk 0-300, 3.500, dan ketika bersin itu bisa sampai 1 juta basili gitu ya. Nah, jadi per anamnesis diagnosisnya pertama yang tadi saya sampaikan ada gejala sistemik dan organik. Sistemiknya tadi berat badan turun, keringat malam, subfebris, intermittent, irregular, dan lemah badan. Untuk yang organiknya tergantung gitu ya, organ yang terkena bisa batuk berdahak lebih 2 minggu, atau hemoptisis, sesak napas, chest pain, atau pleuritic chest pain. Kemudian perlu kita gali juga adalah riwayat kontak penderita TB atau terduga TB, dan kemudian riwayat pengobatan sebelumnya karena menentukan treatment lanjutannya. Dan yang terakhir, penurunan daya tahan tubuh seperti DM, HIV, dan lain-lain. Ini pemeriksaan fisiknya standar sebetulnya, bisa ditemukan anemis gitu ya. Karena penyakit kronis gitu ya, atau inflamasi. Bisa iktarik kalau dia terkena pada liver. Pada turgon menurun, ketika dia asupannya menurun menjadi dehidrasi, bisa kaku kuduk kalau pada meningitis, JPP bisa normal atau meningkat mungkin apabila terjadi perikarditis konstriktiva, kemudian limfadenopati, deviasi trakea kalau sudah terjadi fibrosis paru, sudah terjadi atelektasis, dan lain-lain. Pada torak bisa kita temukan ada efusi perikard atau pleura, bisa pneumotorak atau limfadenopati intratorakal, dan lain-lain. Kemudian abdomen bisa ditemukan ascites, ileus obstruktif, diare kronis, hepatomegali, dan lain-lain. Dan ekstremitas bisa ditemukan limfadenopati, aksila, inguinal, dan lesi di kulit. Jadi pemeriksaan penunjang yang rutin tetap harus BTA atau kultur kuman. Gitu ya. Jadi dari WHO cukup 2 kali katanya. Kalau dulu waktu belajar, saya waktu S1 harus 3 kali SPS. Kalau sekarang cukup sewaktu dan pagi gitu ya. Kemudian untuk ekstra paru bisa diambil dari bilas lambung kalau pada anak gitu ya. Kemudian LCS, cairan pleura, biopsi jaringan, dan lain-lain. Radiologi dengan fototorak kalau untuk paru gitu ya. Kemudian darah rutin, tes HIV, dan lain-lain. Kalau yang atas indikasi adalah pemeriksaan gene expert gitu ya, apabila ada gitu. Gene expert bukan hanya untuk sputum, bisa untuk cairan lain, dan bisa untuk jaringan.
beberapa kasus yang kita kita tangani untuk limfadenopati bisa dibiopsi dan dihancurkan jaringannya dan ternyata terdeteksi di sana dengan alat GenExpert ini. Kemudian biakan kuman TB, uji kepekaan atau DST, fungsi hati, fungsi ginjal, elektrolit, gula darah, dan lain-lainnya. Ini fototorak yang klasik untuk TB. Kita bisa lihat ada infiltrat, biasanya adalah di apex paru karena tekanan parsial oksigen paling tinggi adanya di sana di apex paru gitu. Dan kuman-kuman TB itu, MTB itu adalah suatu obligat aerob. Kemudian ini untuk diagnosis pasti tentu harus ada kultur, kemudian cuma lama kultur sekitar 2 bulanan. Walaupun dengan MJIT dikatakan 2 minggu bisa, yang kultur cair, tapi nyatanya sekitar 1 bulan juga gitu ya. Untuk sputum BTA, sebetulnya ini semua sudah bisa dilakukan itu di puskesmas, karena sudah dilengkapi dengan mikroskop. Untuk area endemik TB, jadi penting sekali sputum mikroskopis ini. Dan untuk sputum mikroskopis cukup cepat gitu ya. Kemudian dapat segera mengidentifikasi pasien dengan kondisi berat dan mengidentifikasi transmisi dari infeksi. Ini untuk GenExpert gitu. Ini banyak sekali membantu gitu ya. Jadi merupakan RT-PCR mendeteksi 2 hal. Satu adalah ini ada MTB atau bukan. Kemudian resisten atau tidak terhadap rifampicin. Ini seringkali kita untuk yang ekstra paru kebanyakan bisa jadi adalah NTM, non tuberculous mycobacterium. Dan di sini dengan GenExpert ini kita bisa bedakan. Kalau MTB ya akan terdeteksi. Kalau NTM BTA positif tapi tidak negatif pada GenExpert gitu ya. Kemudian pengerjaan sekitar 90 menit gitu ya. Kemudian biosafety-nya adalah sama dengan pemeriksaan mikroskopik dan cukup sputum 3 mili. Tapi bukan hanya sputum. Indikasinya 1 diagnosis, 2 mendeteksi resistensi terhadap rifampicin, kemudian tapi tidak digunakan untuk follow up pengobatan. Karena kenapa? Karena untuk yang bangkainya saja masih terdeteksi oleh GenExpert itu. Jadi tidak bisa digunakan untuk follow up. Nah, ini untuk definisi kasus TB terkini tahun 2013, disempurnakan tahun 2014, ada TB dan TB resisten obat, kemudian kategori keberhasilan obatan, pelaporan standar, dan tentang presumptive TB atau terduga TB, yang dikatakan seseorang yang mempunyai keluhan atau gejala klinis mendukung TB, atau dulu mah disebutnya suspek TB. Jadi yang terkonfirmasi bakteriologik itu adalah apabila positif dari mikroskopik, biakan, atau GenExpert. Jadi semua dinotifikasi tanpa melihat apakah pengobatan dimulai atau belum. Kemudian untuk TB klinis, jadi tidak memenuhi kriteria terkonfirmasi gitu ya, tapi didiagnosis sebagai TB aktif oleh klinisi atau praktisi medis lainnya. Jadi TB klinis ini diantaranya adalah jadi yang didiagnosis berdasarkan kelainan fototoraks atau berdasarkan hasil histologis sesuai TB dan kasus ekstra paru tanpa konfirmasi laboratorium. Kemudian TB klinis yang kemudian terbukti secara bakteriologis harusnya diklasifikasi ulang sebagai kasus yang terkonfirmasi. Ini untuk notifikasi untuk pelaporan. Kemudian berdasarkan DST, drug susceptibility test gitu ya. Jadi ada yang disebut dengan monoresisten, hanya salah satu jenis OAT ini pertama. Yang disebut poliresisten, salah satu atau lebih resisten terhadap dari OAT ini pertama, selain NH dan rifampicin. Kalau MDR, duet maut, isoniazid dan rifampicin. Kalau XDR, MDR ditambah dengan salah satu golongan fluoroquinolone atau second line injectable. Kemudian RR ini hanya dengan rifampicin saja. Nah, ini untuk kategori hasil akhir pengobatan, ada sembuh, lengkap, gagal, meninggal, lost to follow up, dan tidak dievaluasi. Ini mungkin sudah para dokter sekalian sudah terbiasa dengan ini, gitu ya, dengan kemudian kita mengenal adanya strategi DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course, yaitu suatu strategi atau cara penanggulangan TB, pengobatan TB menggunakan regimen jangka pendek 6 bulan dengan pengawasan langsung. Jadi DOTS itu bukan berarti obat gratis atau obat program gitu. DOTS bisa dilakukan dengan tidak dengan obat program juga gitu ya. Jadi 5 elemen yang dilupakan, jelas harus ada komitmen politis, diagnosis bakteriologis yang bermutu,
pengobatan jangka pendek dengan pengawasan langsung, pencatatan dan pelaporan baku untuk asesmen hasil dan kinerja, dan yang keempat itu adalah ketersediaan obat bermutu. Jadi ini 5 pilar dari DOTS. Nah, ini untuk komitmen politis jelas. Jadi pasien itu tujuannya adalah menyembuhkan pasien sesuai dengan ISTC dan pedoman TB nasional, ya. International Standard for Tuberculosis Care. Yang terakhir adalah 2016. Kemudian mulai dari diagnosis, treatment, kemudian kepatuhan, dan pencatatan dan pelaporan. Kemudian diagnosis tidak dapat hanya didengarkan dengan fototoraks saja. Jadi titip sekali gitu ya. Kita tidak bisa dengan hanya fototoraks saja gitu. Jadi kita harus melakukan analisis. Jadi kita harus buktikan secara bakteriologisnya. Boleh dengan pemeriksaan BTA, sputum, expert, atau di kultur. Ini sesuai dengan ISTC dan program TB nasional. Kemudian ini untuk pengobatan jangka pendek pengawasan langsung, harus silakan menggunakan obat paten atau generik sama saja gitu ya. Nah, ini menggunakan paduan dan dosisnya tepat, menerapkan standar evaluasi pengobatan dengan nama pengobatan yang rasional, dan jika menggunakan obat dari program pemerintah, maka harus mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Jadi pelaporannya gitu. Nah, untuk yang pengawasan langsung, jadi ada PMO atau pengawas minum obat. Jadi menunjuk PMO untuk memastikan bahwa obat itu diminum. Kemudian bisa tenaga kesehatan, anggota keluarga, tokoh masyarakat, kadar kesehatan, kemudian pemilihan disepakati gitu ya. Kemudian dokter perlu menjelaskan fungsi dan tugas PMO, bisa memanfaatkan aplikasi, gadget, dan lain-lain. Ini untuk ketersediaan obat ya. Pastikan obat tersedia gitu ya. Ini sempat hilang juga untuk obat-obat yang lepasan gitu ya. Untuk yang dengan komplikasi, tapi alhamdulillah sekarang sudah ada. Jadi kalau menggunakan obat program tentu harus mengikuti gitu ya aturannya, mengisi form TB 01 dan ICTT. Kemudian obat harus tersedia berkesinambungan, dan untuk mendapatkan obat program maka harus masuk dalam penjejaring DOTS Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Jadi obat-obat ini sebetulnya gratis, bisa diakses oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya. Untuk pencatatan dan pelaporan gitu ya. Lapor ke Dinas Kesehatan, bahkan sampai sekelas RSAS pun pelaporannya tetap ke Dinas Kota gitu ya. Karena posisi RSAS itu ada di Kota Bandung gitu ya. Kemudian catat perkembangan klinis, regimen obat, efek samping, dan lain-lain. Kemudian pencatatan dan pelaporan puskesmas sudah sangat baik gitu ya. Kemudian diklaim perusahaan dapat berkoordinasi dengan puskesmas masuk dalam jejaring DOTS. Ini tujuan dan prinsip pengobatan TB. Satu, tujuannya adalah jelas menyembuhkan pasien, cegah kematian, cegah kekambuhan dan komplikasi, putus rantai penularan, kemudian cegah terjadi resistensi, dan kemudian mengurangi dampak negatif sosial dan ekonomi. Dengan prinsip pengobatannya adalah paduan obat adekuat dosis tepat. Jadi dalam bentuk KDT atau kombinasi dosis terpadu. Kemudian pengobatan sesuai klasifikasi dan tipe, ada PMO, kemudian pengobatan dilakukan dalam 2 tahap, awal dan lanjutan. Nah, ini untuk alur pengobatan TB resisten obat gitu ya. Jadi dari terduga TB langsung periksa TCM, karena TCM sudah banyak tersebar sampai ke bukan hanya RSUD tapi beberapa puskesmas besar pun mempunyai alat ini. Nanti ini alurnya, kalau negatif gimana, kalau TB rifampicin sensitif gimana, kemudian kalau RR gimana. Sampai terakhir, sampai nanti itu dia nanti akan treatmentnya seperti apa. Kemudian ini untuk protokol layanan TB saat pandemi ini sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya, oleh Kemenkes kita gitu ya, bahwa TB tidak boleh dihentikan gitu. Walaupun ini jadi dilematis gitu. Jadi ruang-ruang isolasi yang tadinya adalah untuk TB diambil alih jadi untuk COVID gitu. Ini yang terjadi di hampir semua rumah sakit. Ya. Kemudian rencana kebutuhan obat yang logistik segala macam itu ini akan disokong oleh pemerintah, kemudian mapping untuk dan penunjukan pasien case, rujukan TB-RO sementara gitu ya. Jadi di rumah sakit kami di RSAS pun untuk kasus-kasus TB kita tidak bisa merawat gitu. Jadi kami minta bantuan ke RSUD atau ke rumah sakit paru untuk bisa merawat pasien yang memang ada indikasi rawat gitu. Kemudian mapping dan penunjukan paskes lain dan layanan laboratorium, dan ini agak sulit. Hampir semua lab untuk memeriksa sputum yang swasta itu
tidak bersedia gitu untuk memeriksa sputum BTA gitu. Karena kenapa? Takut COVID, takut tertular segala macam. Akhirnya balik lagi ke puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah yang masih melayani gitu. Kemudian rencana untuk memantau pengawasan minum obat menggunakan teknologi digital atau via WA dan lain-lain, kemudian mapping komunitas tempat dan pendampingan pasien. Jadi arahan-arahan sudah memberikan awal, sudah ditetapkan gitu ya. Jangan sampai nanti meledak itu kasus TB. Ini untuk evaluasi pelaksanaan protokol kesehatan gitu ya, untuk pasien yang sensitif maupun yang TB-RO. Ini ada persentasenya, ada yang masih bukan pada zona merah dan ada yang pada zona merah. Dari sejak kalau dari enablement sampai ke monitoring pengobatan. Ini laporan dari Kemenkes. Kemudian ini tentang TB, ketika belum semua pasien kes melaporkan. Dan akses yang berkualitas, ini belum merata gitu ya. Kemudian komitmen pemerintah daerah gitu yang masih belum bisa rata juga gitu ya. Kemudian peran aktif multisektoral dalam penanggulangan TB belum optimal dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeriksaan kesehatan apabila ada gejala TB. Karena nilai rasanya kalau TB itu beda dengan penyakit-penyakit metabolik lainnya gitu. Dirasa penyakit dari golongan ekonomi lemah gitu. Padahal tidak gitu ya. Yang di Singapura yang datang pasien-pasien Indonesia dan ternyata TB itu banyak di sana. Nah, ini untuk target nasional gitu ya. Target nasional 2024 ini terdiagnosis dan diobati sebanyak 768.0224. Anak adalah terdiagnosis dan diobati 63 ribuan. Kemudian TB-RO hampir 20.000 dan diberikan termasuk kontak ini adalah hampir 1.129. Ini untuk target nasional. Ini yang ditetapkan oleh WHO. Jadi kita punya roadmap gitu ya. Dari tahun 2015 sampai 2035, ini target-targetnya. Ketika 2020 itu terjadi penurunan insidensi. Nah, ini untuk angka kematian tahun 2020 yang turun angka kematian harus 35%. Dan ketika 2025 untuk insidensi turun 50%, sedangkan untuk kematian turun 75%, dan ketika 2030 80%, dan 2030 angka kematian tereduksi sekitar 90%. Ini sampai ditetapkan sampai 2035. Ini dari WHO. Kemudian ini roadmap eliminasi TB, kita sudah tetapkan standarnya adalah 90% gitu ya, keberhasilan gitu ya. Ini tahun 2015 ini sudah ganti, bukan MDGs tapi masuk ke dalam SDGs. Ini target sesuai dengan TB 2035, 90% penurunan insidensi, 95% penurunan kematian dibandingkan 2014. Ini peta jalan eliminasi tuberkulosis, paket intervensi, gitu ya, ada beberapa pengelolaan TB laten masuk gitu ya, di sini. Kemudian cakupan diagnosis, kemudian screening juga masuk dalam peta jalan ini, kemudian ekspansi tes cepat molekuler. Dan alhamdulillah dengan ketika TCM ini, gitu ya, atau Gen Export ini ketika banyak disebar untuk itu, ternyata banyak menolong untuk COVID ini, karena ini bisa digunakan untuk diagnosis COVID. Kemudian meningkatkan investasi sumber daya untuk memperkuat layanan TB atau PPM. Ini strategi penanggulangannya, ada 6 strategi dari berbagai macam penguatan, peningkatan, pemanfaatan, ada 6 hal, ada 6 strategi yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ini inisiatif terbaru dari buku Strategi Nasional Penanggulangan TB, ada manajemen infeksi laten TB masuk ya, laten TB sekarang. Kemudian penemuan kasus intensif, penemuan kasus secara aktif, kemudian perluasan TCM yang tadi gitu, penggunaan paduan pengobatan jangka pendek, kemudian adanya enabler untuk pasien RO, kemudian sistem informasi diperbaiki termasuk laboratorium, logistik, dan yang lainnya. Kemudian dukungan hukum terhadap diskriminasi dan stigmatisasi pasien TB. Ini kasus masih banyak. Ada beberapa yang dilaporkan dari beberapa Pemda, pasien positif TB, kemudian dari tempat pekerjaannya mau dikeluarkan, gitu ya. Itu bisa diadvokasi via Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Disnaker setempat, dan alhamdulillah ternyata
tidak sampai terjadi PHK. Ini dari Kemenkes gitu ya, kewajiban fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan pencatatan dan pelaporan, notifikasi yang dikejar gitu ya, karena hanya sepertiga, hanya 30% yang terlaporkan gitu dari kasus gitu. Ini surat dari untuk penggunaan TCM sudah resmi. Kemudian ini identifikasi faktor penyebab SANKE yang tidak lapor. Ini yang lagi kita geluti saat ini gitu ya, permasalahannya analisisnya ada keterbatasan SDM, akses dan sarana prasarana, belum terintegrasi pelayanan dan pencatatan, kemudian belum adanya sistem reward dan punishment. Kemudian jadi kita harus melibatkan pasien ke swasta gitu ya. Jadi ini ada kasus baru berdasarkan 2018 gitu ya, hampir 900.000 dan hampir 25.000 untuk TBRO. 74%-nya ini ke layanan swasta gitu ya. Dan 52% apotek swasta gitu ya. Kemudian layanan swasta 42%, tapi kontribusi pelaporan hanya 9%, ada yang hilang gitu. Banyak gitu ya. Kemudian ya inilah hasilnya. Jadi yang undetected dan unreported itu masih tinggi, masih 2/3 atau 66%-an. Nah, ini untuk yang underreporting 2019 gitu ya, ada 2 hal gitu ya. Ini yang ternotifikasi, kemudian ini undetected, permasalahan pada pelacakan kontak, pelacakan pasien lankir, kemudian yang underreported ini banyak sekali gitu ya. Dari penerapan PPM berbasis kota sampai integrasi sistem informasi. Ini untuk strateginya untuk 2 hal tadi, untuk undetected dan unreported. Kemudian ini studi pendukung PPM ya, bahwa ini dari ada pathway analysis, kemudian ada inventory study, ini yang dijadikan oleh Kemenkes gitu ya. Kemudian ada penelitian sektor swasta yang lainnya dari USAID. Kemudian ini untuk PPM di Indonesia gitu ya. Jadi kita melibatkan public private mix di Indonesia gitu ya, dengan mengganding dengan Kopi TB, Koalisi Organisasi Profesi untuk Penanganan TB. Oke, kemudian ini untuk revisi model jejaring DPPM dari kepala daerah, kepala dinas, sampai nanti ujungnya dilibatkan juga komunitas untuk penemuan kasus dan peningkatan hasil pengobatan. Ini klinik, puskesmas, rumah sakit, ini terlibat semua. Nah, di sini ada peran Kopi TB gitu ya. Jadi ada beberapa hal, satu keterlibatan praktisi dalam kegiatan penanggulangan TB, tata laksana itu harus benar sesuai dengan aturan, karena masih banyak yang masih membawa gaya masing-masing gitu ya, dan itu berkontribusi terhadap RO, TB-RO, kemudian notifikasi pembahasan penanggulangan TB. Nah ini RPE nanti bisa dilihat. Kemudian ini capaian PPM 2018-2019, ini data dari Kementerian Kesehatan. Kemudian ini data pembentukan IO PPM, DPPM, dan untuk Kopi TB, keterlibatan Kopi TB provinsi gitu ya. Kemudian ini prioritas kegiatan PPM untuk tingkat pusat gitu ya, ada 5 gitu, dari advokasi, diseminasi, advokasi, peningkatan peran BPJS, dan pengembangan sistem insentif pelibatan gitu ya. Kemudian ini prioritas kegiatan PPM sampai 2023 tingkat kota dan kabupaten. Yang tadi pusat, yang ini adalah tingkat kota kabupaten. Kemudian ini strategi implementasinya ini sudah ditetapkan oleh kementerian, ada 8 gitu ya. Kemudian ini dukungan, harapan dan dukungan gitu ya, ada 4. Mendorong pembentukan tim BPPM Kopi TB Kota Kabupaten. Ini waktu pembentukan Kopi, kebetulan saya keliling Jawa Barat itu, datang ke satu kota, ke kota lainnya untuk menginisiasi pembentukan Kopi TB gitu ya, di berbagai kota di Jawa Barat. Kemudian ini, jadi tentang kopi saya sedikit, ini pesan dari Dr. Susi gitu ya, bahwa ini yang underreported dan yang tidak ternotifikasi gitu ya. Ini dari inventory study 2017. Jadi swasta pun masih ternyata belum menggunakan strategi DOTS gitu ya. Jadi dari organisasi profesi diminta untuk terlibat, jangan berjalan sendiri-sendiri gitu ya.
Jadi dari KOPI ini komitmen tinggi untuk mendukung eliminasi TB tahun 2020. Ini jadi dari awal-awal ini dari profesi masing-masing dan individual. Jadi berdasarkan versi masing-masing. Makanya dibuatlah KOPI TB gitu ya. Koalisi organisasi profesi untuk pengendalian TB di Indonesia. Ini targetnya adalah untuk eliminasi TB tahun 2030. Nah, jadi ada berbagai perhimpunan gitu ya. Dari IDI, dari PDPI, PAPDI, IDAI, dan lain-lainnya. Ini merupakan koalisi yang bersifat terbuka gitu ya. Sampai ke tingkat kota, kabupaten. Visinya adalah eliminasi tahun 2020, 2030. Misinya banyak gitu ya. Ada keterlibatan dan kerjasama, kemudian tata laksana yang sesuai dengan aturan, kemudian notifikasi dan peningkatan angka keberhasilan. Ini sudah ditandatangan oleh semua 13 yang pas awal, tapi semakin lama itu makin banyak bertambah gitu ya, yang terlibat. Kemudian untuk data sampai 2020. Sama ini kemudian treatment success rate. Ini data saja dari Kemenkes yang saya dapatkan. Ini sama per provinsi ini. Jadi yang paling tinggi ternyata cakupan pengobatan, cakupan keberhasilan, Lampung yang jadi juara 92 gitu ya. Kemudian TBRO yang mulai pengobatan lini kedua, Kepri katanya. Kemudian Bengkulu juga masuk dalam keberhasilan pengobatan TBRO. Kemudian ini utilisasi TCM, ternyata membantu untuk COVID, alhamdulillah gitu ya. Ini kegiatan advokasi yang telah dilakukan oleh Kemenkes. Kemudian ini kegiatan-kegiatan KIE-TB gitu ya, via poster, leaflet, lembar balik, buku saku dan lain-lain sampai ke video, sampai ke sampai ke medsos. Kemudian ini mobilisasi masyarakat gitu ya. Tentunya ini foto-foto yang sebagian besar ini pada sebelum pandemi gitu ya, karena masih belum menggunakan masker. Ini kemitraan yang mendorong program TB gitu ya, dari Aisyah, LKNU, Dompet Duafa, sampai ke Perhaki, kemudian DMI, Basnas, dan lain-lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita kupas lebih lanjut pada diskusi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hendarsa atas pemaparan yang sangat komprehensif. Ya, jadi dari A to Z mengenai TB pada dewasa.